Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan catatan Syafiq Hasim. Saudi Arabia adalah negara panutan dari negara-negara Islam di dunia yang memiliki perubahan besar dalam hal perayaan Natal. Dari 12 negara Islam, Saudi Arabia, Afghanistan, Aljazair, Libya, Mauritania, Republik Arab Sahrawi, Somalia, Tajikistan, Indonesia, Turkmenistan, Uzbekistan, dan Yaman, Saudi Arabia nampaknya tidak lagi secara strikt membatasi perayaan Natal bagi komunitas Kristiani. Visi 2030 yang sedang dituju oleh Saudi Arabia menjadikan negara ini melakukan reformasi, di mana reformasi ini menuju pada posisi Saudi Arabia sebagai negara modern, terbuka, dan sejahtera. Menjelang Natal 2024 ini, shopping mall di ibu kota negara Riyadh menghiasi diri mereka dengan banyak hiasan-hiasan yang berbau Christmas. Pohon-pohon Natal dipajang di mana-mana dan menu-menu makanan khusus disajikan dalam menyambut Natal. Memang Saudi Arabia belum secara resmi memperingati hari Natal, namun sikap terhadap Natal itu mulai berubah dari masa-masa sebelumnya. Saudi mulai memberikan ruang bagi perayaan Natal memang belum lama. Selain terkait visi 2030 Saudi, pembukaan ruang perayaan Natal ini karena pada realitasnya banyak orang-orang Kristen yang bekerja di Saudi dan mereka memiliki hak untuk perayaan hari besar mereka. Dulu Saudi dikenal sebagai negara yang paling konservatif dalam hal-hal yang beginian. Jangankan memberikan ruang untuk perayaan Natal yang notabene adalah ajaran agama di luar Islam, memberikan ruang untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad saja mereka melarangnya. Ulama-ulama Saudi Arabia terkemuka lalu seperti bin Baz, Syekh Utsaimin, Al-Albani, dan sebagainya melarang perayaan Maulid Nabi. Suatu saat bin Baz mendapat pertanyaan, apa hukumnya memperingati hari-hari kelahiran? Menurut bin Baz, peringatan atau pesta ulang tahun adalah bagian dari bid'ah yang mana sudah diterangkan oleh banyak ahli ilmu. Menurut bin Baz, pesta ulang tahun itu masuk dalam kategori bid'ah. Bin Baz mengutip sebuah hadis, "Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Artinya barang siapa memasukkan sesuatu ke dalam urusan kami yang bukan bagiannya, maka itu tertolak. Bin Baz juga menambah hadis dari Aisyah, barang siapa melakukan amalan yang tidak sesuai dengan perintah kami, maka amalannya ditolak. Jadi menurut bin Baz, memperingati hari lahir itu bukan bagian dari Islam, dan meskipun yang diperingati itu adalah hari lahir Rasulullah SAW, sang utusan agung bagi kita semua umat Islam. Bagi bin Baz, karena Nabi tidak pernah memerintahkan ini, maka memperingati Maulid Nabi itu dia tolak. Ulama-ulama Saudi Arabia yang lain, Syekh Utsaimin, Al-Albani, dan sebagainya juga menolak dengan keras memperingati hari kelahiran Nabi dan memasukkan peringatan ini dalam kategori bid'ah atau inovasi. Peringatan Maulid menjadi kontroversi di kalangan ulama sejak dulu kala sebelum mereka datang, dan ulama pecah ke dalam dua pendapat, bahwa pertama, tidak semua bid'ah dilarang oleh agama, dan kedua, semua jenis bid'ah dilarang oleh agama. Pendapat pertama banyak dipegang oleh umat Islam di dunia, dan pendapat kedua banyak dipegang oleh Muslim Saudi Arabia, dan juga negara-negara atau umat Muslim yang berhaluan Salafi Wahabi. Kembali lagi, memperingati Maulid Nabi-nya sendiri saja dilarang, apalagi memperingati hari Natal Kristen. Bahkan di Saudi sebelum zaman MBS atau Muhammad bin Salman, menyapa orang Kristen atau orang yang beragama non-Islam di jalan saja masih dianggap merupakan hal yang kurang pantas. Apakah hal seperti ini bertahan di Saudi masa kini? Jawabnya tidak. Sikap Saudi Arabia atas hari Natal berangsur mengalami perubahan. Perubahan ini mencerminkan perubahan yang mendasar dalam kehidupan keagamaan di Saudi. Mengapa? Pemberian ruang pada peringatan hari Natal ini mencerminkan perubahan fundamental dalam pemikiran keagamaan di kalangan ulama Saudi, dan sekaligus bagaimana MBS berhasil mengarahkan penafsiran keagamaan dari ortodoksi ke moderat.
Menurut harian Arab News, sifat perayaan hari Natal yang inklusif di Arab Saudi mencerminkan keterbukaan historis kerajaan tersebut terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan. Selama berabad-abad, wilayah ini telah menjadi persimpangan budaya dan agama, menumbuhkan kepercayaan dan praktek yang beragam dan kaya. Warisan inklusivitas ini berlanjut hingga saat ini dengan Arab Saudi menyambut jutaan ekspatriat dari berbagai latar belakang budaya dan agama sehingga semakin memperkaya tatanan sosialnya. Namun sejujurnya peringatan Natal diberi kelonggaran benar-benar merupakan fenomena satu dekade belakangan ini. Dulu memperingati hari raya Natal secara terbuka bisa diberi hukuman sebagai tindakan penistaan agama. Dalam hal ini penistaan atas Islam. Bahkan polisi agama zaman dulu menangkapi para pemilik toko yang memasang dekorasi Christmas seperti pohon Christmas, Sinterklaas, dan lain sebagainya. Bahkan peringatan hari besar agama yang dianggap sebagai bagian blasfemi atau penistaan itu bukan hanya terkait Natal, namun juga peringatan hari-hari besar agama yang lain. Tidak hanya polisi agama atau moral yang melakukan peringatan, Kementerian Kesehatan secara teratur juga memberitahu pada rumah sakit untuk tidak memajang pohon Natal, manusia salju, dan rusa kutub. Ini artinya penguasa Saudi sebelum Pangeran Muhammad bin Salman memegang kendali masih bersifat Wahabi secara keseluruhan. Namun kini kafe-kafe kelas atas seperti Batil menjual kurma dalam kotak berbentuk bintang yang dihiasi warna merah dan hijau atau warna Christmas. Tidak hanya itu, banyak restoran yang juga menawarkan makan malam Natal, sementara lagu-lagu Natal terdengar juga di pusat perbelanjaan mereka, yang dulunya dilarang menyetel lagu-lagu seperti itu. Pemerintah Saudi bahkan perlu menjelaskan secara resmi tentang perubahan kebijakan mereka. Muhammad Al-Isa perlu menjelaskan pada publik bahwa mengucapkan Selamat Natal itu tidak dikutuk dalam kitab suci Al-Quran. Karenanya mengucapkan Natal bukan sesuatu yang ditolak, namun hal yang bisa diterima. Dalam hal ucapan Natal, Saudi Arabia berjalan maju ke depan, tidak seperti Indonesia di mana masih banyak orang yang masih terus mempersoalkan ucapan hari Natal. Kalangan konservatif Indonesia masih menerima dan memelihara pandangan-pandangan konservatif kaum Salafi dan Wahabi di Saudi Arabia. Mereka menyebutnya dengan mengikuti mazhab Salaf, sementara Saudi Arabia sebagai pusat gerakan Wahabi dan Salafi sudah melakukan koreksi besar atas kebijakan mereka tentang pengucapan hari Natal. Sebagai catatan, mereka yang menolak bahwa seorang Muslim dibolehkan mengucapkan hari raya Natal kepada kaum Kristiani atau dilarang mengucapkan hari raya Lebaran selain Islam itu sudah kehilangan rujukan faktual mereka karena Saudi Arabia sudah berubah dalam konteks ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.